Ratusan pelajar di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat mengalami keracunan usai menyantap makanan bergizi gratis. Anggota BIN Gadungan di Cianjur ditangkap petugas Satreskrim Polres Cianjur. Senapan angin produksi Cipacing mulai dilirik konsumen dari mancanegara. Selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Hendanun akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. Ratusan pelajar di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat menjadi korban keracunan makanan bergizi gratis atau MBG. Setelah mendapatkan perawatan, sebagian korban keracunan sudah diperbolehkan pulang. Hari Senin 22 September 2025 menjadi hari kelabu bagi ratusan pelajar di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, menjadi korban keracunan usai menyantap makanan bergizi gratis atau MBG. Satu persatu korban terus berdatangan ke GOR Kecamatan Cipongkor untuk mendapatkan penanganan awal mengalami gejala seperti sesak nafas, mual, dan pusing. Seperti Ibu Idoh yang tak menyangka anaknya menjadi salah satu korban keracunan. Idoh mengaku peristiwa ini baru pertama kali sejak pelaksanaan pembagian MBG selama 2 minggu. Ya karena diduganya mah ya karena udah habis makan itu aja, habis makan dari sekolah. Ini teh mau katanya mau muntah tapi nggak keluar muntahnya, tapi kalau yang kakaknya mah muntah-muntah. Itu makan MBG baru hari ini atau sebelumnya pernah? Sebelumnya mah juga pernah, kan udah 2 minggu. Sudah 2 minggu. Tapi baru sekarang ini mah, begini mah baru sekarang. Udah 2 minggu mah nggak apa-apa dari minggu kemarin mah. Biasa-biasa aja. SMP apa? SD kelas 4. Pasca musibah keracunan MBG, operasional Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Makmur Jaya di Kampung Cipari, Cipongkor ditutup sementara. Ahmad Fadlillah, Kompas TV, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kasus keracunan makan bergizi gratis di Kabupaten Bandung Barat ditetapkan sebagai kejadian luar biasa. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengatakan waktu memasak menu makanan dan waktu pembagian MBG harus dievaluasi. Banyaknya kasus keracunan makan bergizi gratis menjadi perhatian masyarakat. Yang terbaru, sebanyak 364 siswa sekolah di Kabupaten Bandung Barat mengalami keracunan setelah menyantap MBG dan ditetapkan sebagai kejadian luar biasa. Terkait hal tersebut, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengatakan penyedia MBG harus bisa memperhitungkan jam memasak dan jam pendistribusian MBG hingga dikonsumsi oleh siswa. Dan hal tersebut perlu dievaluasi. Di makanan itu basi. Karena apa? Karena masaknya itu malam, kemudian didistribusikan dan dimakannya oleh siswa itu sangat siang hari. Jadi waktunya sudah terlalu lama antara dimasak dan dimakan. Dan itu harus menjadi bahan evaluasi agar mereka yang memiliki tugas atau dapat order untuk melakukan upaya menyediakan makanan MBG bagi siswa harus bisa memperhitungkan jam antara jam dimasak dan jam dimakan.
Ini problemnya adalah itu penjelasan Kepala Dinas Kesehatan. Pak, bakal ada moratorium nggak Pak? Ya, jadi saya meminta untuk mereka yang menjadi penyelenggara, pemegang dapur-dapurnya itu harus menyesuaikan dengan jam makannya anak jam berapa. Jadi jangan masaknya terlalu sore atau selalu malam gitu. Kalau bisa sih agak mepet ke pagi agar nasi dan makanannya disajikan masih dalam keadaan fresh. Saudara, food tray atau ompreng, program makan bergizi gratis atau MBG, diduga mengandung minyak babi. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat menyatakan makanan tersebut haram untuk dikonsumsi bila food tray atau ompreng terbukti memiliki kandungan minyak babi. Dugaan adanya food tray, ompreng yang digunakan dalam program makan bergizi gratis mengandung minyak babi masih menjadi perhatian publik. Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat turut meragukan kehalalan produk tersebut. Di samping itu, MUI Jawa Barat menegaskan jika ompreng atau tempat makan yang mengandung minyak babi diharamkan untuk dikonsumsi, karena mayoritas penerima program MBG adalah anak muslim. MUI Jawa Barat juga menyebut sebelum disebar ke seluruh sekolah, MBG harus terlebih dahulu mendapatkan sertifikat halal. Menurut Sekretaris MUI Jawa Barat, pihaknya sudah meminta Badan Gizi Nasional untuk mengevaluasi dan menghentikan sementara program MBG. Ya, sepengetahuan kami belum melihat gitu ya, MBG atau apa istilahnya dapur-dapur penyelenggaranya di daerah itu sudah memiliki sertifikat. Kalau memang belum, ya anjuran kami segera proses sertifikat halalnya itu. Apakah itu mau sifatnya nasional atau mau lokal ya sesuai dengan domisili penyelenggara, ya silahkan saja gitu. Nanti secara teknis juga mungkin MUI bisa melakukan kajian apakah ini harus secara nasional, umpamanya kayak ini levelnya nasional, atau karena dapurnya masing-masing ya bahan baku itu juga banyak yang menggunakan dari bahan baku lokal, ya mungkin sertifikat halalnya bisa diajukan kepada LPH terdekat gitu kan, bisa gitu. Yang prinsip harus segera ada sertifikat halal. Sebelumnya masyarakat dihebohkan dengan adanya temuan dugaan ompreng yang digunakan dalam program MBG yang mengandung minyak babi. Hal ini terungkap setelah Robitoh Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama atau RMINU DKI Jakarta mengungkap adanya minyak babi dalam produksi food tray impor untuk program makan bergizi gratis. Andri Iskandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Anggota BIN Gadungan di Cianjur ditangkap Satreskrim Polres Cianjur. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi. Sindikat pembuat dan pengedar uang palsu di Garut ditangkap polisi. Selain mengamankan para pelaku, alat-alat beserta bahan dan uang palsu, pecahan 100 ribuan turut disita petugas. 3 tersangka pembuat dan pengedar uang palsu masing-masing berinisial AR, RP, dan ST digerebek di rumah kontrakannya di Perum Rabani Regensi, Desa Godok, Kecamatan Karangpawitan, Garut. Ketiganya memiliki peran berbeda. Tersangka ada yang berperan sebagai pemodal dan penyedia alat-alat dan bahan untuk pembuatan uang palsu berupa kertas roti, tinta sablon, printer, benang uang, alat pemanas atau mesin pres, dan alat lainnya untuk memproduksi uang palsu. Sementara 2 tersangka lain berperan membantu dalam pembuatan uang palsu dengan melakukan pemasangan benang, mengepres uang, dan memotong uang palsu. Selain mengamankan tersangka, polisi juga menyita 1.223 lembar uang palsu dengan pecahan 100 ribuan yang sudah siap edar. 80 lembar uang palsu dengan emisi 2016 yang belum diberi nomor seri dan pita. 986 lembar uang palsu dengan pecahan 100 ribuan dengan masing-masing lembar Rp400.000.
3 buah meja kayu, 3 buah skrin sablon, 1 buah mesin pres berwarna biru, dan 20 lembar pita uang serta alat lainnya. Mereka telah memproduksi dan mengedarkan uang palsu selama 1 bulan di Kabupaten Garut, yang sebelumnya melakukan hal yang sama di kota lain. Kapolres Garut AKBP Yugi Bayu Hendarto mengatakan bahwa sindikat sebelumnya telah berhasil mengedarkan uang palsu di kota lain dan pihaknya pun menyita berbagai barang bukti untuk pengembangan kasus tersebut. Tersangka yang sudah kita hadirkan ada 3 tersangka A, tersangka RP, tersangka DS. Untuk tersangka ini sebagai pemodal dan penyedia alat-alat dan bahan untuk pembuatan uang palsu. Kemudian dari tersangka RP dan tersangka DS ini berperan membantu dalam pembuatan uang palsu tersebut. Ketiga tersangka ini dijerat pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Ridwan Mustafa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Anggota BIN Gadungan di Cianjur ditangkap Satreskrim Polres Cianjur atas tindakan pencurian. Sejumlah barang bukti seperti cincin, gelang, handphone, atribut BIN, kaos dan korek api pistol diamankan petugas. Inilah A, anggota BIN Gadungan yang ditangkap petugas Satreskrim Polres Cianjur atas tindak pidana pencurian di wilayah Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Dari hasil pemeriksaan petugas, modus pelaku mengelabui korbannya dengan mengaku sebagai anggota Badan Intelijen Negara atau BIN. Dalam mencari korbannya, pelaku berkenalan melalui aplikasi pencarian jodoh. Korban yang sudah termakan bujuk rayu pelaku, kemudian mengajak bertemu dan menginap di salah satu hotel di Cianjur selama 2 hari. Di hari kedua, pelaku kemudian melancarkan aksinya dengan membangunkan korban yang tengah tertidur agar segera mandi dengan modus bahwa anaknya akan datang ke kamar hotel. Namun saat korban keluar dari kamar mandi, pelaku sudah tidak ada. Bahkan barang berharga milik korban sudah hilang di bawah pelaku. Dari tangan pelaku sejumlah barang bukti berupa cincin, gelang, handphone, atribut BIN, kaos, dan korek api pistol diamankan petugas. Menurut Kasatreskrim Polres Cianjur, pelaku menjadi anggota BIN Gadungan sejak tahun 2023 lalu. Pihaknya hingga saat ini masih terus melakukan penyelidikan lebih lanjut apakah masih ada korban lainnya. Tersangka MA mengaku sebagai Badan Intelijen Negara yang meyakinkan korban untuk membina hubungan. Kemudian pada saat korban lalai, pelaku mengambil barang-barang berharga milik korban. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 362 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Angga Riyadi, Kompas TV, Cianjur, Jawa Barat. Saudara, pemutihan pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat akan berakhir pada 30 September 2025. Namun masih banyak pemilik kendaraan belum melakukan pembayaran pajak. Tercatat masih ada sekitar 150.000 kendaraan yang menunggak pajak. Kebijakan penghapusan denda dan tunjakan pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat akan berakhir 30 September 2025. Hal ini dimanfaatkan warga Kota Bandung untuk berbondong-bondong mendatangi samsat terdekat, salah satunya di Samsat Pajajaran. Sejumlah loket pembayaran terisi oleh warga yang melakukan pembayaran pajak kendaraan tahunan maupun yang 5 tahunan. Karena kan ada ketentuan dari pemerintah pemutihan, jadi mengurangi pembayaran juga meringankan kita. Belum berakhir mas, soalnya kan lumayan ya diskon-diskonnya gitu, jadi nggak terlalu ini juga membebankan saya gitu. Bayar pajak apa ini, motor mobil? Ini motor. Motor.
Kepala Samsat Pajajaran mengatakan program pemutihan pajak kendaraan akan segera berakhir, namun masih ada pemilik kendaraan di wilayah Kota Bandung yang belum melakukan pembayaran. Hingga pertengahan September tercatat sekitar 20% atau sekitar 150.000 kendaraan. Program pemutihan yang sekarang berjalan, yang berjalan mulai dari bulan Juni hingga 30 September ini tidak terlalu banyak seperti tahap yang pertama, tapi memang masih banyak masyarakat yang memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan motor ini. Program pemutihan pajak kendaraan ini merupakan tahap kedua yang sebelumnya dilakukan pada 20 Maret 2025 hingga 6 Juni 2025. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Senapan angin produksi Cipacing mulai dilirik konsumen dari mancanegara. Informasinya akan hadir setelah jeda iklan berikut ini. Politeknik Pariwisata NHI Bandung menggelar wisuda dengan tema Leading the Future of Sustainable Tourism. Wisuda ini dihadiri langsung oleh Menteri Pariwisata Republik Indonesia Widianti Putri Wardana. Politeknik Pariwisata NHI Bandung menggelar wisuda putra-putri terbaiknya untuk siap memasuki dunia kerja atau berwirausaha dari ilmu yang sudah didapat semasa kuliah. Wisuda ini dihadiri langsung oleh Menteri Pariwisata RI Widianti Putri Wardana. Kegiatan wisuda ini dikemas dengan penuh nilai budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke, di mana baju-baju adat Indonesia diperlihatkan oleh para peserta. Dalam prosesi wisuda, 10 wisudawan dan wisudawati lulusan terbaik diwisuda langsung oleh Menteri Pariwisata RI Widianti Putri Wardana. Selain itu, Menpar juga mengatakan potensi penyerapan tenaga kerja di bidang pariwisata masih cukup besar karena jumlah wisatawan di RI juga meningkat. Potensi mencari pekerjaan karena pariwisata itu meningkat sekali ya, lumayan 10% peningkatan wisatawan yang datang ke Indonesia, sehingga kami perkirakan opportunity untuk mencari pekerjaan itu masih baik. Dan tadi Bapak juga menyampaikan di atas 30% dari wisudawan-wisudawati Politeknik NHI Bandung itu memilih menjadi entrepreneur di bidang kuliner, makan minum. Jadi opportunity atau kesempatan bekerja itu masih baik. Direktur Politeknik Pariwisata NHI Bandung, Anwari Masatip, mengatakan sebanyak 93% para wisudawan dan wisudawati yang hari ini diwisuda sudah bekerja. Nah, semasa anak-anak ini berkuliah di tempat kami, dari hasil tracer study sendiri kita memang sudah 93% anak-anak ini bekerja. Dan memang dalam proses tersebut juga sudah menjadi kewajiban kami juga memberikan bantuan after service mereka berpendidikan di sini dengan menyediakan lapangan-lapangan pekerjaan yang memang kita lakukan secara offline dan online. Tetapi pada kenyataannya anak-anak ini sebelum lulus, Bu Menteri, Bapak dan Ibu izin melaporkan juga sudah terserap itu 93%. Jadi 7%-nya lagi itu adalah menunggu dalam waktu tunggu selama 3 bulan. Standar pendidikan Politeknik Pariwisata NHI Bandung saat ini sudah naik ke tingkat ASEAN dan bergerak ke arah global. Sehingga dapat dipastikan lulusan Politeknik NHI Bandung bisa diterima di dunia internasional. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, permintaan penjualan senapan angin produksi Cipacing, Jatinangor, Kabupaten Sumedang kini terus meningkat. Tidak hanya diminati konsumen lokal, konsumen dari mancanegara pun bahkan turut memesan produk senapan angin ini. Permintaan senapan angin produksi warga Cipacing, Jatinangor, Kabupaten Sumedang terus mengalami peningkatan.
Produksi senapan angin Cipacing ini tidak hanya diminati konsumen lokal, melainkan konsumen dari mancanegara seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Zainuddin Ghazali, salah seorang perajin senapan angin, mengaku sudah memproduksi senapan angin dari tahun 2011. Senapan angin buatannya dijual mulai dari harga ratusan ribu hingga jutaan rupiah per unit. Menurut Zainuddin, produksi senapan angin buatan Cipacing ini kini banyak diminati oleh konsumen luar Pulau Jawa, bahkan sampai luar negeri. Pemesanannya kini mengandalkan sistem online. Meski pemesanan senapan buatan Cipacing masih banyak diminati, namun dibanding tahun-tahun sebelumnya, omset penjualan mengalami penurunan. Kalau peminat masih banyak sih, kalau peminat dari luar, dari dalam negeri sampai luar negeri ada untuk jenis senapan angin, tapi yang jenis senapan angin gas, PSP, senapan angin gas PSP, kalau itu peminat. Terus untuk peminat juga kalau untuk sekarang kebanyakan dari luar pulau. Karena orang-orang sini agak susah sekarang, yang datang ke toko agak susah sekarang, jadi sistemnya sistem pengiriman sekarang, sistem paket. Oh, sistem paket. Iya, sistem paket kebanyakannya orang luar. Para perajin senapan angin di Cipacing berharap pemerintah dapat membantu pemasaran produk senapan angin Cipacing agar bisa menembus pasar internasional yang lebih luas. Mengingat produksi senapan angin Cipacing sangat berpotensi untuk dijadikan produk ekspor. Andri Iskandar, Kompas TV, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar episode hari ini. Saya Danun beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.